kami tujukan kepada Maktab Daimi Rabithah Alawiyah atau disingkat dengan MDRA. Saudaraku yang budiman, lebih dari sekali dan 2 kali ini kami menghimbau kepada MDRA, juga mengingatkan secara terbuka agar berkenan memenuhi undangan silaturahmi dari kami. Ngopi-ngopi bareng mawon, ngopi bareng, ngobrol-ngobrol, diskusi, salah satunya ya membahas tentang apa yang disebut sebagai kajian ilmiah Kiai Maduddin yang seperti kami sampaikan tersebut di atas. Yang kedua, kepada MDRA untuk mengevaluasi, menertibkan, bahkan jika perlu menasehati semua pihak yang ada di bawah naungannya untuk saling menjaga kehormatan sebagai sesama manusia dari arogansi, dari perkataan yang kotor, dari caci maki dan kebencian di dalam dakwah maupun ceramah-ceramahnya yang bisa memicu emosi, ketidaksimpatian dan bahkan provokasi. Mohon disampaikan pula kepada mereka dan atau kepada muhibbinnya untuk tidak melakukan agitasi, persekusi kepada siapapun yang tidak saja hanya menimbulkan permusuhan, tapi kami khawatir juga akan menimbulkan konflik yang berkepanjangan. Serta kiranya jika dianggap perlu untuk membekali mereka, yakni oknum hadaib yang akan terjun di lapangan untuk melakukan dakwah, ceramah dengan bekal ilmu yang cukup, sehingga dakwah ceramah-ceramah yang disebut sebagai thalabul ilmi benar-benar bisa menambah ilmu yang bermanfaat bagi umat tanpa kedustaan terhadap hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tanpa pendawiran terhadap sejarah bangsa ini, tanpa pendawiran terhadap leluhur-leluhur pejuang Nusantara, makam-makam, bahkan tanpa pendawiran terhadap sejarah berdirinya Nahdlatul Ulama. Serta mohon untuk dihentikan tentang dakwah berisi cerita-cerita halu, doktrin-doktrin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para alim, para ulama, sahabat-sahabat semuanya yang kami muliakan, telah kita simak bersama tadi yaitu penyampaian dari Romo Kiai Abdul Razak. Beliau ini adalah ketua dari Forum Silaturahim Zuriyah Wali Songo Indonesia. Ya, beliau ini memberikan beberapa nasihat, beberapa pesan penting kepada Rabithah Alawiyah atau kepada seluruh habaib atau seluruh klan Ba'alawi yang ada di Indonesia. Dari apa yang beliau sampaikan oleh Romo Kiai Abdul Razak ini, paling tidak ada beberapa poin, ya ada 4 poin yang bisa saya ingat atau bisa saya catat dalam penyampaian beliau yang ini diarahkan kepada Rabithah Alawiyah atau MDRA, ya, Maktab Daimi Rabithah Alawiyah atau organisasi perhimpunan habaib yang ada di Indonesia. Poin pertama yaitu beliau memberikan undangan Rabithah Alawiyah agar
menghadiri undangan beliau, undangan Kiai Abdul Razak, untuk menghadiri silaturahim, yaitu bersama beliau. Secara teknisnya nanti tentu menyusul ya. Yang penting sudah ada konfirmasi kesediaan hadir dari Rabithah Alawiyah atau perwakilannya siapa saja habaib untuk bisa hadir dalam undangan beliau, yaitu undangan dari Kiai Abdul Razak. Nah, itu yang diharapkan oleh beliau. Yang kedua, ini pada poin yang kedua ini, beliau Kiai Abdul Razak ini memberikan evaluasi dakwah para habaib yang selama ini terkesan yaitu arogansi, yang menunjukkan sikap jumawa atau sikap kesombongan, merasa seolah-olah lebih mulia, lebih unggul di antara ulama atau kiai pribumi, ya, sehingga memposisikan diri sebagai orang yang paling unggul, paling mulia rasnya di antara manusia atau bangsa pribumi. Inilah yang menjadi teguran atau menjadi nasihat dari Kiai Abdul Razak kepada seluruh habaib dalam mereka berdakwah. Ya, selama ini dakwahnya ini terkesan menimbulkan permasalahan, ya, menimbulkan berbagai macam kasus yang itu diharapkan nanti ke depannya para habaib ini bisa lebih santun dalam berdakwah, ya, bisa menggunakan bahasa yang lebih arif dengan sikap yang bijaksana, sehingga bisa memuliakan bangsa pribumi. Karena kita tahu bangsa imigran Yaman ini mereka adalah pendatang, ya, termasuk mereka habaib ini pendatang yang ada di Indonesia. Hendaknya untuk bagaimana mereka memuliakan bangsa pribumi, tidak menjadikan diri sebagai ras paling unggul di antara manusia yang lainnya. Poin yang ketiga ini disampaikan oleh Kiai Abdul Razak bahwasanya beliau hendaknya untuk memberikan teguran kepada seluruh habaib. Ini tugas Rabithah Alawiyah yang selama ini mereka melakukan persekusi. Jadi harapannya nanti para habaib tidak lagi melakukan persekusi kepada ulama-ulama pribumi atau ulama Nusantara. Jadi dakwahnya tidak perlu mengancam, memberikan intimidasi, ujaran kebencian dan sebagainya. Itu yang bisa saya cerna dari apa yang disampaikan oleh Kiai Abdul Razak. Ya, jadi kita tahu beberapa oknum habaib ini tentu ya kita harus bisa jujur bahwasanya tidak semuanya, ya. Karena habaib yang santun, yang akhlaknya mulia, yang ilmunya tinggi, ilmunya ini mumpuni, ilmunya yang bisa kita ambil, kita serap ini juga banyak sekali, ya. Tentunya oknum habaib inilah yang kemudian bisa menodai, mengotori dari seluruh marga habaib di Indonesia. Jadi hendaknya seluruh habaib bisa lebih tertib dalam berdakwah. Nah, ini yang menjadi harapan dari Kiai Abdul Razak. Kemudian poin yang keempat, agar hendaknya seluruh habaib dalam bersikap ini tidak melakukan semacam pendawiran, ya, yang disampaikan oleh Kiai Abdul Razak tadi. Hendaknya untuk tidak melakukan pendawiran, melakukan kedustaan atas nama Nabi, kedustaan atas nama Al-Quran dan hadis dan sebagainya. Kemudian juga muncul beberapa kasus di beberapa wilayah. Ini juga kita tahu ada semacam pemalsuan makam-makam tokoh, ya, makam-makam tokoh yang ada di Nusantara yang itu dinisbahkan atau dinasabkan kepada Ba'alawi. Jadi banyak sekali muncul makam-makam palsu yang ini dengan tujuan untuk memutus rantai sanad ulama di Nusantara, sehingga memutuskan leluhur bangsa pribumi atau ulama yang ada di Nusantara. Kemudian juga yang dilakukan beberapa oknum habaib ini melakukan pembelokan sejarah Nahdlatul Ulama. Nah, inilah yang menjadi harapan dari Kiai Abdul Razak
hendaknya sikap-sikap buruk yang demikian itu tidak lagi terulang di kemudian hari. Ya, mudah-mudahan dengan teguran atau nasihat, kritikan dari Ki Abdul Razak ini, kedepannya tentu harapannya para habaib dakwahnya lebih tertib, lebih santun, lebih suka menebarkan perdamaian, kesejukan di tengah-tengah umat, di tengah masyarakat. Nah, ini harapannya, sehingga tidak lagi ada diskriminasi antara ulama pribumi dengan ulama klan Ba'alawi. Jadi tidak perlu lagi klan Ba'alawi ini, para habaib, memposisikan diri sebagai manusia lebih unggul di antara manusia yang lainnya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dengan memperinci apa yang disampaikan oleh Kiai Abdul Razak tadi bisa memberikan manfaat untuk kita semuanya, sehingga kedepannya antara ulama Nusantara, ulama pendatang semuanya bisa rukun damai, aman, tentram, tidak lagi ada intimidasi, saling mengancam, tidak ada lagi saling merendahkan. Itu yang menjadi harapan kita semuanya. Mohon maaf atas segala kekurangan, segala kekhilafan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Kiai Abdul Razak tadi memberikan kemaslahatan untuk kita semuanya, dan tentunya Kiai Abdul Razak kita ucapkan syukran kasiran, matur nuwun kepada Kiai Abdul Razak. Mudah-mudahan beliau dan para ulama Nusantara yang lain yang memperjuangkan Trah Wali Songo ini senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walafu minkum. Sampai bertemu dalam kesempatan yang lain. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.